Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, mengenai peran Bung Karno dan Bung Hatta dalam proklamasi. Yang kedua, tari jaranan. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 2. Mengetahui gerakan tari jaranan. Yang ketiga, mengetahui peristiwa Bandung Lautan Api. Peran Bung Karno dan Bung Hatta dalam proklamasi. Ini adalah foto Bung Karno dan Bung Hatta. Coba anak ustazah perhatikan ya. Ini adalah foto Bung Karno dan Bung Hatta. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970, dimakamkan di Blitar. Beliau aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada tahun 1927, Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ia sering keluar masuk penjara akibat perjuangan melawan penjajah. Ketiga, pada zaman pendudukan Jepang, Soekarno pernah menjadi ketua organisasi putra Chōshangin dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Setibanya di Indonesia dari Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat yaitu pernyataan Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Pidato ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, hingga diungsikan ke Rengas Dengklok. Kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskan pada secari kertas. Soekarno dan Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, Soekarno terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno didampingi Muhammad Hatta dipercayakan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Jadi ini tadi adalah beberapa peranan Soekarno dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lanjut ke Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hatta menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, ia aktif di PNI bersama Soekarno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI yang baru. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Soekarno, Hatta pergi menghadap Terauchi di Saigon.
Setelah pulang, Muhammad Hatta juga menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Hatta juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 yang mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Hatta dikenal sebagai pahlawan proklamator. Jadi ini tadi ada beberapa peranan penting Muhammad Hatta dan Soekarno dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini saja singkat peran Soekarno. Yang pertama yaitu proklamator kemerdekaan Indonesia, ketua PPKI, ketua Panitia 9. Beliau juga pernah mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Beliau juga pernah menjadi anggota BPUPKI dan diculik ke Rengas Dengklok oleh pemuda pejuang. Beliau perumus teks proklamasi bersama Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah beberapa peran Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang pertama, proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua PPKI. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua Panitia 9 yang mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Beliau juga menjadi anggota BPUPKI. Beliau juga pernah diculik ke Rengas Dengklok oleh pemuda pejuang. Muhammad Hatta perumus teks proklamasi bersama Bung Karno dan menandatangani teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Wakil Presiden Negara Indonesia. Jadi, Muhammad Hatta pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia dan presidennya yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Baiklah, materi selanjutnya adalah tari jaranan. Saya jelaskan sedikit ya tentang tari jaranan. Tari jaranan berasal dari Bali. Tari ini sangat terkenal di Jawa Timur. Salah satunya Kediri. Tari jaranan dibawakan oleh sekelompok penari dengan menaiki kuda kepang. Tari jaranan merupakan tari berkelompok yang menerapkan pola lantai dan penyajian yang bermacam-macam. Penyajian gerak tari disebut rampak. Terdapat dua jenis rampak, yaitu 1. Rampak simultan, 2. Rampak selang-seling. Pola lantai yang terdapat pada rampak simultan yaitu 1. Menyebar, 2. Berputar, 3. Menyatu, 4. Melingkar. Sedangkan pola lantai rampak selang-seling yaitu berlawanan, 2. Mengelilingi, 3. Bertukar tempat, 4. Melingkar. Jadi ini adalah beberapa pola lantai yang ada pada tari jaranan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sedikit cerita tentang Bandung Lautan Api. Saya jelaskan sedikit ya tentang Bandung Lautan Api. Tahun 1946, Perang Kemerdekaan Indonesia, puluhan ribu penduduk kota Bandung membakar tempat mereka tinggal untuk mencegah sekutu dan tentara Nica menguasai kota itu. Dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung.
Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Jadi anak usaha bisa lihat sendiri beberapa gambar di samping. Ini adalah momen di mana Bandung, kota Bandung yang begitu besar, terjadi kebakaran yang hebat pada saat itu, dan dalam waktu 7 jam dia bisa menghanguskan 200.000 rumah penduduk pada saat itu. Jadi Bandung Lautan Api itu terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dan ini ada latihan soal. Ada 4 soal yang anak ustazah bisa kerjakan di buku daringnya. Jangan lupa tulis soalnya, baca kembali teksnya supaya anak ustazah bisa memahami isi dari materi hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar walaupun dimanapun dan kapanpun. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.